Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nicholas Jonathan dengan NIM 1343033. Pada video kali ini, saya akan meresume materi dari teori bahasa dan otomata, yaitu tata bahasa dan bahasa bebas konteks, yang diampu oleh Bapak E. Permana SMP. Presentasi ini dibuat oleh teman saya dari kelompok 3, yaitu orang-orang ini. Mari kita masuk ke resume yang saya buat. Yang pertama 5.1.1 contoh informal. Di sini palindrom adalah sebuah string yang berbunyi sama dari depan ke belakang. Jika sebuah string adalah sebuah palindrom, maka string tersebut harus diawali dan diakhiri dengan simbol yang sama. Oleh karena itu, setiap string dalam LPAL bisa dibangun dengan mengikuti aturan dasar dan induksi ini. Lalu ada 4 komponen penting dalam deskripsi tata bahasa dari suatu rangkaian. Komponen yang pertama yaitu adanya sekumpulan simbol yang terbatas yang sedang didefinisikan. Yang kedua, adanya sekumpulan variabel yang terbatas yang juga disebut sebagai kategori sintaksis. Yang ketiga, terdapat satu variabel yang disebut simbol awal. Yang keempat, terdapat sekumpulan produksi atau aturan yang terbatas. Lalu 5.1.3 yaitu turunan menggunakan tata bahasa. Terdapat dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan konvensional atau inferensi rekursif, di mana kita mengambil string yang diketahui dalam bahasa masing-masing variabel pada tubuh, lalu kita gabungkan dalam urutan yang tepat dengan setiap terminal yang muncul pada tubuh, dan kita simpulkan bahwa string yang dihasilkan dalam bahasa variabel pada kepala. Lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan dengan tata bahasa, di mana kita akan memperluas simbol awal dengan menggunakan salah satu hasil produksinya, lalu mengganti variabel dengan badan produksi sampai kita mendapatkan string yang seluruhnya terdiri dari terminal. Lalu, pendekatan tata bahasa ini juga disebut sebagai derivasi. Lalu leftmost dan rightmost derivation. Nah, penurunan sebuah string dapat dibatasi dengan mengharuskan penggantian variabel paling kiri atau paling kanan dengan salah satu badan produksinya pada setiap langkah. Penurunan paling kiri atau leftmost ditunjukkan dengan relasi tanda panah bintang, sedangkan penurunan paling kanan atau rightmost ditunjukkan dengan relasi bintang tanda panah. Misalnya jika tata bahasa G tidak jelas apakah itu menggunakan leftmost atau rightmost, maka dapat menempatkan nama G di bawah tanda panah di salah satu simbol tersebut. Lalu the language of grammar. Teorema 5.7 menyatakan bahwa bahasa palindrom atas alfabet dengan himpunan 0,1 adalah sebuah bahasa bebas konteks atau CFL. Nah, LGPAL dari GPAL adalah bahasa palindrom atas alfabet dengan himpunan 0,1, dan karena L dari GPAL adalah sebuah CFL, maka bahasa palindrom juga merupakan sebuah CFL. Lalu 5.1.6 atau bentuk sentensial. Bentuk sentensial kiri adalah string yang dihasilkan dengan turunan paling kiri dari grammar, sedangkan bentuk sentensial kanan dihasilkan dengan turunan paling kanan dari grammar. Bentuk kalimat dan bentuk sentensial adalah konsep yang penting dalam teori bahasa formal dan otomata, dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahasa yang dihasilkan oleh sebuah grammar. Lalu bagian 5.2.1 yaitu membangun pohon parse atau parsing tree. Pohon parsing harus memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, setiap simpul interior harus dilabeli dengan variabel dalam P. Lalu yang kedua, setiap daun harus dilabeli dengan variabel terminal atau E. Dan dalam kasus E harus menjadi satu-satunya anak dari induknya. Dan yang ketiga adalah produksi-produksi yang digunakan harus sesuai dengan aturan P. Nah, pohon-pohon parsing ini digunakan untuk menganalisis dan memahami struktur sintaksis dari kalimat atau ekspresi dalam tata bahasa yang diberikan. Lalu hasil dari parse tree atau pohon parse. Nah, hasil dari pohon parsing adalah sebuah string terminal yang selalu diturunkan dari akar. Oleh karena itu, pohon parsing disebut adalah representasi dari turunan sebuah string dalam tata bahasa. Selanjutnya, 5.2.3 yaitu inferensi, derivasi, dan pohon parse. Nah, inferensi dan derivasi
digunakan untuk membuktikan ekuivalensi-ekuivalensi ini. Suatu teorema harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa kondisi pada ekor busur dinyatakan dalam kondisi pada kepala busur. Selanjutnya bagian 5.2.4 yaitu dari inferensi ke tree atau ke pohon. Teorema 5.1.2 atau teorema 5.12 menyatakan bahwa jika sebuah string terminal W berada dalam bahasa variabel A pada sebuah CFG G, yaitu V, T, P, dan S, maka ada sebuah pohon penguraian dengan akar A yang menghasilkan W. Eh, dengan bukti bahwa setiap string dalam bahasa CFG memiliki pohon penguraian yang terkait dalam variabel awal CFG. Selanjutnya, pohon penurunan atau derivation tree merupakan representasi grafis untuk penurunan dari aturan produksi yang diberikan untuk CFG. Nah, pohon derivasi ini menunjukkan bagaimana derivasi dapat dilakukan untuk mendapatkan beberapa string dari seperangkat aturan produksi yang diberikan. Pada aturan produksinya, misalnya alfa ke beta, maka batasan hanyalah ruas kiri atau alfa yang merupakan sebuah simbol variabel. Selanjutnya, parse tree. Parse tree atau pohon analisis adalah representasi grafis dari struktur sintaksis sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Pohon ini memiliki cabang-cabang yang merepresentasikan hubungan antara kata-kata dalam kalimat, serta simpul-simpul yang merepresentasikan konstituen atau unit gramatikal seperti kata, frasa, klausa, atau kalimat. Pohon parse tree atau derivation tree menggambarkan simbol-simbol variabel yang menjadi simbol-simbol terminal. Selanjutnya dari derivasi ke inferensi rekursif. Dapat diartikan sebagai proses pengembangan atau transformasi suatu aturan atau prosedur dari bentuk turunan atau derivasi menjadi bentuk yang lebih sederhana dan efisien, yaitu bentuk rekursif atau rekursif. Proses pengembangan ini membantu dalam menganalisis struktur suatu bahasa atau tata bahasa dan mempermudah dalam pengimplementasiannya ke dalam suatu program komputer. Selanjutnya, penerapan tata bahasa bebas konteks. Tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar atau CFG adalah salah satu jenis tata bahasa yang digunakan dalam ilmu komputer dan bahasa pemrograman. Nah, tata bahasa ini terdiri dari sekumpulan aturan atau produksi yang mendefinisikan sebuah bahasa, yang terdiri dari simbol-simbol non-terminal dan terminal. Tata bahasa digunakan untuk mendeskripsikan bahasa pemrograman, dan juga ada pengembangan XML atau Extensive Markup Language. Parsers. Bahasa pemrograman umum menggunakan tanda kurung untuk menandai bagaimana kode seharusnya dijalankan. Nah, tanda kurung ini harus diatur secara seimbang. Artinya, setiap tanda kurung kiri harus memiliki tanda kurung kanan yang cocok tepat di sebelah kanannya. Bahasa tanda kurung yang seimbang tidak dapat diwakili oleh ekspresi reguler. Lalu generator pengurai YACC. YACC atau Yet Another Compiler adalah sebuah program yang digunakan untuk membangun parser atau penerjemah dalam pembuatan compiler atau interpreter. YACC digunakan dalam membantu menghasilkan kode program yang mendapat membaca dan memproses kode sumber dalam bahasa pemrograman tertentu. Selanjutnya, markup language. Markup language atau bahasa markup adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat format atau tampilan pada dokumen. Contohnya ada HTML atau Hypertext Markup Language yang digunakan untuk membuat halaman web. Selanjutnya ada XML atau Extensible Markup Language yang digunakan untuk bertukar data antar aplikasi. Dan juga ada Markdown yang digunakan untuk menulis dokumen dengan format yang mudah dibaca dan ditulis. Selanjutnya ada XML dan Documented Definitions. XML atau Extensible Markup Language adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk menyimpan dan bertukar data antar aplikasi. XML menggunakan sintaks tag yang sama seperti HTML, namun XML tidak memiliki tag bawaan seperti halnya HTML. Untuk memvalidasi struktur dan isi dari dokumen XML digunakan Documented Definition atau DTD. DTD adalah sebuah file teks yang berisi definisi struktur dan aturan yang harus dipenuhi oleh dokumen XML. DTD sendiri mendefinisikan elemen-elemen dan atribut-atribut yang diperbolehkan dalam dokumen XML, serta hubungan antara elemen-elemen tersebut, yang menentukan tipe data untuk atribut-atribut dan elemen-elemen. DTD disertakan dalam dokumen XML sebagai bagian dari definisi dokumen. Dokumen XML yang valid harus sesuai dengan aturan dan struktur yang didefinisikan oleh DTD.
XML dapat diverifikasi dan diproses dengan benar oleh aplikasi atau sistem yang menerima dokumen tersebut dengan adanya DTD. Selanjutnya, tata bahasa yang ambigu. Tata bahasa yang ambigu dalam teori bahasa dan otomata adalah tata bahasa yang menghasilkan lebih dari satu pohon sintaksis atau lebih dari struktur sintaksis untuk string tertentu. Artinya, terdapat beberapa cara yang berbeda untuk membangun struktur sintaksis dari tata bahasa tersebut untuk string yang sama. Tata bahasa yang ambigu perlu dimodifikasi atau ditingkatkan agar menghasilkan struktur sintaksis yang unik untuk setiap string yang diturunkan. Cara untuk melakukan hal ini adalah dengan menambahkan aturan atau produksi pada tata bahasa yang dapat memastikan bahwa hanya satu pohon sintaksis yang dihasilkan untuk setiap string. Selanjutnya, menghilangkan ambiguitas dari tata bahasa. Caranya adalah dengan menggunakan algoritma untuk menghapus ambiguitas dari CFG, atau dengan menggunakan teknik yang menghilangkan ambiguitas. Penyebab ambiguitas ada dua, yaitu yang pertama, prioritas operator yang tidak dihormati, dan yang kedua, urutan operator yang identik dapat mengelompokkan baik dari kiri atau kanan. Solusi masalah untuk penegakan prioritas adalah dengan memberi variabel yang mewakili ekspresi yang memiliki pengikatan secara spesifik. Yang pertama ada ekspresi vektor. Nah, ekspresi vektor ini adalah ekspresi yang tidak dapat dipecah oleh operator yang berdekatan. Nah, faktor dalam bahasa ekspresi adalah satu, identitas pengenal, dan yang kedua, setiap ekspresi berada dalam tanda kurung. Lalu yang kedua ada ekspresi suku, yaitu suku yang merupakan hasil kaya dari satu atau lebih faktor. Dan yang ketiga ada ekspresi yang mungkin dapat dipecah oleh yang berdekatan dengan tanda bintang atau kali sepertinya atau tanda plus atau jumlah. Turunan paling kiri sebagai cara mengekspresikan ambiguitas. Meskipun turunan belum tentu unik, bahkan jika bahasa tidak ambigu, ternyata dan tata bahasa yang tidak ambigu, turunan kiri dan kanan sama-sama unik. Kita akan mempertimbangkan turunan paling kiri saja dan menyatakan hasil untuk turunan paling kanan. Lalu ambiguitas yang melekat. Sebuah bahasa bebas konteks L dikatakan ambiguitas melekat jika semua gramaturnya ambigu. Bahasa yang dimaksud adalah seperti yang di bawah ini. Misalkan L adalah bahasa bebas konteks, maka bahasa L menggunakan set prerequisite yang terpisah untuk menghasilkan dua jenis string dalam L. Eh, bahwa semua kecuali sejumlah kecil string yang berjumlah 4 simbol yaitu A, B, C, dan D, semuanya harus dihasilkan dalam dua cara yang berbeda, di mana AS dan DS dihasilkan sama, CS dan DS dihasilkan sama. Cara kedua di mana AS dan DS dihasilkan sama, dan demikian juga dengan BS dan CS. Sekian resume dari materi tata bahasa dan bahasa bebas. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih.